1 Q1 20081, jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haloleo, Kendari. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang pengertian daftar cek, manfaat dari daftar cek, fungsi daftar cek, dan jenis daftar cek, dan yang terakhir adalah ciri-ciri daftar cek masalah. Baiklah, yang pertama itu pengertian dari daftar cek masalah menurut Gibson, yaitu skala untuk mengukur setiap karakteristik atau aktivitas seseorang yang ingin diamati. Baiklah, yang kedua yaitu menurut Aiken, memandang daftar cek sebagai bentuk instrumen psikometrik yang paling sederhana yaitu yang berisi kata-kata, kalimat, atau pernyataan-pernyataan, atau kegiatan-kegiatan, dan atau pikiran-pikiran, atau kegiatan individu yang sedang menjadi fokus perhatian atau sedang diamati. Baiklah, yang kedua itu adalah manfaat dari daftar cek masalah. Yang pertama adalah memudahkan individu mengemukakan masalah yang sedang atau yang pernah dialami, yang sedang dialami. Yang kedua yaitu memudahkan sistematis jenis masalah yang ada pada individu agar memudahkan analisa atau sintesis dengan cara atau alat lainnya. Yang ketiga yaitu penunjuk tentang skala prioritas program pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan masalah individu atau kelompok pada saat itu. Baiklah, yang kedua yaitu jenis dari daftar cek masalah ada dua. Yang pertama adalah jenis daftar cek masalah perorangan, dan yang kedua adalah jenis daftar cek masalah kelompok. Baiklah, apakah itu jenis daftar cek masalah perorangan? Yaitu contohnya seperti kita sebagai seorang konselor ataupun guru ingin mengetahui masalah anak atau siswa, kita memberikan sebuah daftar cek masalah, tetapi fungsinya di sini hanya untuk perorangan atau individu. Baiklah, yang kedua itu adalah daftar cek masalah kelompok. Tidak jauh berbeda dari daftar cek masalah perorangan. Yang hanya membedakan di sini yaitu kita bisa memberikan daftar cek masalah dari lebih dari 2 orang, atau misalkan dalam sebuah kelas kita memberikan sebuah daftar cek masalah yang berisi aspek-aspek kepercayaan diri dan motivasi. Setelah memberikan daftar cek masalah tersebut, para siswa lebih banyak yang menceklis aspek motivasi. Di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa dalam sebuah kelas ini lebih dominan mempunyai masalah motivasi. Baiklah, yang terakhir yaitu ciri-ciri daftar cek masalah yang baik. Yang pertama adalah bersifat kuantitatif. Yang kedua, sesuai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Keempat, memiliki format yang baik dan praktis. Dan yang kelima adalah dapat diadministrasikan dengan mudah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bersifat kuantitatif. Dalam daftar masalah cek di sini kita bisa menambahkan skor angka, misalnya pada poin A, B, dan C. Di poin A terdapat 30%, di poin B terdapat 50%, dan di poin C terdapat 70%. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rata-rata yang lebih banyak menceklis yaitu poin C dengan skala angka 70%. Baiklah, yang kedua yaitu sesuai tujuan yang ditetapkan. Maksud dari ini adalah kita tidak boleh lari dari tujuan tersebut. Misalnya kita mengambil tujuan daftar cek masalah untuk kepercayaan diri. Jadi poin-poin yang ada dalam daftar cek masalah tersebut contohnya seperti saya malu untuk berbicara di depan umum.
Yang kedua, saya malu untuk bertanya. Dari poin tersebut, inilah yang disebut dengan sesuai tujuan yang ditetapkan, tidak lari dari poin-poin tersebut. Baiklah, yang ketiga itu disusun secara sistematis. Maksudnya di sini yaitu terstruktur dan lebih mendetail atau lebih jelas. Baiklah, yang keempat yaitu memiliki format yang baik dan praktis. Maksudnya di sini yaitu lebih memudahkan orang dalam mengisi daftar cek masalah. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang daftar cek masalah. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.